الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian, menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian, dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di awal bulan Safar, tepatnya tanggal 4 Safar. Namun pada kesempatan khutbah kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang kondisi umat yang berada di akhir zaman. Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nas sanawatul khadda'at, akan datang suatu masa, akan datang tahun-tahun yang di dalamnya khadda'at, penuh dengan kedustaan yang menimpa umat manusia. Dan sekarang kita sudah berada di fase tersebut. Selanjutnya Nabi mengatakan, yusaddiqu fiha al-kadhib, seorang pendusta begitu mudah untuk dipercaya. Sekarang sudah terbukti banyak orang yang bohong, yang berdusta untuk menghasut, untuk mengadu domba, dan dari kebohongan tersebut seakan-akan itu benar. Yusaddiqu fiha al-kadhib, namun pada kenyataannya itu adalah suatu kebohongan sehingga kita dapat percaya. Dan selanjutnya Nabi mengatakan, wa yukadzibu fiha as-sadiq, sedangkan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur sudah tidak dapat dipercaya. Padahal orang itu benar, tapi dianggap berdusta.
tapi dianggap berbohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan amanat-amanat tersebut diberikan kepada para pengkhianat. Wa yukhawwinu fiha al-amin, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur begitu banyak dikhianati. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybad, dan selanjutnya Nabi mengatakan, dan Ruwaybidah turut berbicara, sehingga sahabat bertanya, wa mar Ruwaybidah ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Ruwaybidah itu ya Rasulullah? Qal ar-rajul tafi fi amril 'amah. Ruwaybidah adalah orang-orang bodoh yang mengurus perkara umum di publik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan sangat tegas di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Apa kata Allah di dalam ayat tersebut? Telah tampak kerusakan di darat, di bumi, di lautan, aydin nas, akibat perbuatan manusia, akibat ucapan manusia, akibat perilaku manusia. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Melalui hal itu Allah Subhanahu wa taala membuat mereka untuk merasakan daripada akibat perbuatannya, sehingga mereka kembali ke jalan yang lurus. Tidak heran di muka bumi ini terjadi huru-hara, terjadi musibah, begitu banyak musibah, bala musibah yang menimpa di seluruh dunia. Ini tidak lain dan tidak bukan akibat perbuatan daripada manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, la darar wa la dirar, janganlah engkau saling membahayakan dan janganlah engkau saling merugikan. Namun ada 3 hal ulama mengajarkan kepada kita, dan amalan 3 hal itu sangat bermanfaat di akhir zaman seperti sekarang ini. Apakah 3 amalan yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan secara istiqamah? Yang pertama dikatakan kasratul istighfar. Perbanyaklah untuk selalu mengucapkan kalimat istighfar, karena kalimat istighfar ini dapat mendatangkan daripada keridhaan Allah dan menjauhkan daripada murkanya Allah. Sebagaimana Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan daripada kalimat istighfar, maka di sini ada jaminan. Yang pertama dikatakan, ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan bagi orang tersebut. Yang kedua, wa min kulli hammin farajan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dari setiap kesedihan dan kegundahan kepada orang tersebut. Tidak cukup itu saja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rezeki dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Mungkin selama ini hidup kita urusannya ruwet, ribet, rezeki seret, karena mungkin dengan satu sebab
jarangnya kita untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan Nabi mengatakan kullu da'in dawa'un wa da'ud dzunub, al-istighfar. Setiap penyakit mempunyai obat. Dan dari setiap obat-obat kesalahan, kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita perbuat, itu akan hilang, akan bersih dengan kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang kedua, para ulama menekankan kepada kita kasratus shalawat. Berbanyaklah kalian membaca selawat kepada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad. Karena dalam hal ini Allah akan menjauhkan daripada bala musibah dan kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad. Sebagaimana beliau mengatakan, "Akshirus salata alayya fa inna salatakum ala maghfiratun li dzunubikum." Perbanyaklah kalian membaca selawat kepadaku. Fa inna salatakum ala maghfiratun li dzunubikum. Maka sesungguhnya selawat yang engkau baca itu dapat menyebabkan pengampunan dosa. Dosa kesalahan yang kita perbuat dengan membaca selawat kepada Nabi, Allah akan membersihkan, merontokkan dan mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Dan selanjutnya Nabi mengatakan, "Watlubu idal wasilata wad darajatar rafi'ah." Jika engkau sekalian ingin mendapatkan derajat pangkat rafi'ah, kemuliaan dari Allah, seperti kemuliaannya para nabi, seperti kemuliaannya para rasul, seperti kemuliaannya para syuhada minal awliya min ibadika lis-salihin, mereka agung, mereka mulia, mendapatkan derajat rafi'ah di sisi Allah karena sebab membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Dan selanjutnya Nabi mengatakan, "Fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atun lakum." Maka sesungguhnya dengan wasilah, dengan perantara engkau membaca selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad, maka dikatakan 'inda rabbi syafa'atun lakum, orang tersebut akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada yang lebih dahsyat, yang lebih hebat. Apa kata Kanjeng Nabi? Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nanti di hari kiamat ada orang yang paling pantas, yang paling berhak, yang paling layak untuk mendapatkan syafaat pertolongan dariku. Siapakah mereka? Aksaruhum alayya salatan. Ketika mereka masih hidup di dunia, tidak pernah bosan-bosannya untuk membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang ketiga yang harus kita rutinkan, yang harus kita istiqamahkan adalah memperbanyak sedekah. Karena dengan memperbanyak sedekah, Nabi menegaskan as-sadaqatu taruddul bala wa tatawil umur. Dengan engkau mengeluarkan infak sedekah, Allah akan menjauhkan bala musibah. Wa tatawil umur, dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur kita di dalam taat ibadah. Dan Nabi menegaskan, "Ma naqasat sadaqatun min mali." Ketahuilah, dengan engkau bersedekah, maka tidak sedikit pun hartamu akan berkurang. Tetapi Nabi menegaskan sampai 3 kali, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, maka hartamu akan semakin bertambah dan terus bertambah. Tetapi ada yang lebih hebat dari itu. Nabi menegaskan, as-sadaqatu tadfi'u ghadabur rabbi wa tadfa'u maitatus su'. Dengan engkau berinfak, bersedekah,
sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Wa tadfa'u maitatus su', dan dengan engkau mengeluarkan sedekah, Allah akan menjauhkan daripada mati su'ul khatimah. Inilah 3 amalan yang harus kita amalkan, yang harus kita rutinkan di akhir zaman seperti sekarang ini. Karena akhir zaman seperti sekarang ini adalah zamannya fitnah, zamannya huru-hara. Kita jangan terprovokasi dengan keadaan media sosial, karena itu akan merusak. Cukup kita diam, cukup kita melihat. Kita lihat di situ ada campur tangan Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana. Cukup kita mengamalkan dengan mengistighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak selawat dan bersedekah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan iman Islam di dalam taat ibadah, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan di husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bayyana lana tariqal mu'minin wa sahala lana sulukaha linakuna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul hayyul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله واطيعوا الله ورسوله ولا تدعنهم مدبرين، إنه أشفق عليكم من آبائكم وأمهاتكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم نور